Wanita itu membuka pakaiannya dan menemukan sebuah anak panah menancap tepat di zirah yang melindungi jantungnya. Ia mencabut anak panah itu, yang ternyata tidak pernah menembus kulitnya. Rasanya seolah anak panah tersebut menyuruhnya untuk membebaskan diri dari belenggu kejantanan dan kembali menjadi dirinya yang sebenarnya sebagai seorang wanita. Namun saat ia mengambil pedangnya, ia melihat pantulan dirinya di cermin dan melihat kata kebenaran terukir pada bilah pedang. Saat itu juga ia sepenuhnya tersadar bahwa jika ia menginginkan kekuatan sejati untuk mengabdi pada negara, maka ia harus merangkul jati dirinya yang sebenarnya sebagai seorang wanita. Ia pun melepas baju zirahnya, membiarkan rambutnya tergerai bebas, lalu menyerbu medan pertempuran tanpa rasa takut. Sebuah tombak musuh melesat ke arahnya, tetapi ia mencondongkan badan, menendangnya, lalu mengayunkan kaki dan mengirim tombak itu tepat ke dada musuh. Turun dari kudanya, ia mulai menebas siapapun yang terlihat. Musuh pun mulai ketakutan oleh kekuatannya, berteriak panik menyebutnya penyihir. Lalu kocar-kacir meninggalkan medan perang. Tepat setelah musuh dikalahkan, seekor elang di langit tiba-tiba berubah menjadi elang-elang kecil yang tak terhitung jumlahnya dan menukik ke arah mereka. Dengan cepat mereka berkumpul, mengangkat perisai dan membentuk 5 formasi persegi untuk bertahan dari serangan itu. Namun pihak musuh memanfaatkan momen tersebut dengan menggunakan ketapel untuk menghancurkan formasi. Saat pertahanan mulai jebol, wanita itu melirik ke belakang dan melihat gunung bersalju di belakang mereka. Lalu sebuah ide muncul di benaknya. Ia bersiul memanggil kudanya, mengambil helm dan menyerbu ke sisi belakang pertahanan musuh sambil menembaki mereka dengan busur dan anak panah. Musuh mengira ada penyergapan dari belakang, panik dan mengarahkan ketapel mereka ke arahnya. Batu-batu besar menghantam salju dan menimbulkan getaran dahsyat. Senyum pun muncul di wajah wanita itu karena ia tahu longsoran salju akan terjadi. Musuh akhirnya terperangkap dan terkubur di bawah tumpukan es dan salju. Ketika longsoran berhenti, wanita itu berjalan keluar dari kabut lalu berlutut di hadapan sang jenderal untuk memohon pengampunan. Saat itulah semua orang menyadari bahwa ia sebenarnya adalah seorang wanita. Sang jenderal murka dan mengusirnya dari pasukan, membuat wanita itu tersungkur berlutut sambil menangis karena merasa telah menodai nama baik keluarganya. Setelah itu, tiba-tiba kawanan elang dalam jumlah tak terhitung terbang dan berubah wujud menjadi seorang penyihir yang kini berdiri di hadapannya. Wanita itu mengangkat pedangnya, siap menyerang, tetapi penyihir tersebut mengatakan bahwa kisah hidupnya sangat mirip dan ia ingin bergabung dengannya. Ia memberitahu bahwa musuh sedang merencanakan untuk merebut pusat kota dan bahwa kaisar berada dalam bahaya besar, lalu meminta wanita itu pergi bersamanya. Namun wanita itu menolak karena ia tahu apa tugasnya, lalu berpaling dan pergi mencari sang jenderal untuk memperingatkannya. Awalnya sang jenderal tidak mempercayainya, tetapi banyak rekan lamanya maju untuk mendukungnya, hingga akhirnya sang jenderal mengizinkannya memimpin pasukan menuju ibu kota. Sementara itu, sang penyihir berubah menjadi seekor elang, terbang ke istana kerajaan, membunuh Perdana Menteri, lalu menyamar sebagai dirinya, menipu kaisar agar pergi ke istana baru dan memerintahkan penjaga kota meninggalkan pos mereka. Ia kemudian mengirim sinyal kepada musuh, sehingga ketika wanita itu mencapai ibu kota, tidak ada penjaga yang terlihat dan pasukannya disergap. Sang jenderal memerintahkan para prajurit untuk melindungi wanita itu dan menyuruhnya menerobos kekacauan demi menyelamatkan kaisar. Dengan bantuan mereka, wanita itu berhasil masuk ke istana. Tetapi ia terkejut melihat penyihir itu duduk di singgasana, dan sang penyihir pun sama terkejutnya karena tidak menyangka wanita itu benar-benar diterima. Film ini berjudul Mulan, rilis tahun 2020.